Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di kesaksian saya tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nonton video-video saya, sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah membantu share video-video saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan video saya bisa menjadi berkat secara pribadi buat saudara. Dan juga mungkin saudara yang baru pertama kali nonton video saya, tolong di like dan subscribe ya. Dan juga bantu share agar bisa menjadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan, hari ini saya ada di Dusun Gedong, salah satu dusun tertinggi di lereng Gunung Merbabu. Dan saat ini saya ada di Pawon Simbo. Nah, di sini ada Mbok Sarinem. Beliau ini punya pengalaman spiritual yang luar biasa. Dan saya rasa bahwa kesaksian Ibu Sarinem ini akan menjadi berkat buat orang-orang yang mengalami sakit seperti beliau juga. Kiranya ini bisa menjadi satu kesaksian yang menjadi berkat banget buat saudara. Kita kenalan dulu sama Mbok Sarinem ya. Shalom Bu Sarinem. Shalom. Shalom. Mbok, denger nih, krungu-krungu Simbo ini punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Ya. Dulu waktu Simbo sakit itu ceritanya Simbo sakit pendarahan sampai berapa lama itu? Oh ya, saya setelah nikah saya punya anak dua. Yang pertama itu 4 tahun baru punya Adik lagi. Namanya Kristiani. Baru umur 1 tahun 5 bulan. tahun 5 bulan. Saya baru pendarahan. Karena saya dulu pendarahan itu Kenapa Mbok? karena saya dulu pendarahan itu ada efek di dalam tubuh saya. Baru dulu saya itu ada suntik KB. ada KB ya. Dulu itu anak saya baru 1 tahun 5 bulan itu saya baru KB jarum susu itu ada di mana itu di Getasan susu jarumnya pertama kali ada. Saya mengikuti pemerintahan, lalu saya pulang dari tusuk jarum itu langsung saya itu karena tidak cocok langsung pendarahan. Iya, pendarahan. Nah, dulu setelah itu sampai 3 tahun lamanya pendarahan itu, tusuk jarum itu Ada di tubuh saya itu langsung pendarahan sampai 3 tahun. Setelah itu sampai 3 tahun itu setiap harinya itu saya itu merasakan dalam tubuh saya merasa sakit karena setiap hari mengeluarkan darah itu. Terus saya itu pergi ke dokter tidak ada penyembuhan. Dan setiap 5 hari setelah habis obat saya kembali lagi obat jalan lagi. Nah, setelah itu saya bosan, saya gimana itu ya kok enggak sembuh sampai sekarang. Kok setiap hari saya hanya merasakan sakit. Menurut saya itu harus melalui jalan apa supaya saya itu bisa sembuh begitu. Nah, setelah itu saya itu pergi ke Bu Umi lagi. Dokter Umi itu
gimana Bu, sakit saya kok, pendarahan saya kok tidak sembuh, tidak mampet, begitu. Karena kamu ada penyakit lain yang ada di dalam tubuh kamu. Waktu itu si Mbok Sarinem sakit apa lagi selain pendarahan? Selain pendarahan itu, saya masih pendarahan sudah di dalam tubuh saya sakit tipes. Ada tipes dan paru-paru dengan darah rendah. Oh iya. Iya. Setelah itu saya baru tahu. Nah, sampai di sini itu rasanya enggak karuan. Di sini panas, di sini kepalanya panas gitu. Iya, sampai tangan-tangan dan kaki-kaki itu sampai dalam tubuh lah. Terus saya itu mendengarkan mertua saya, karena mertua saya itu dengan saya itu tidak jahat ya. Jahat, memang jahat sekali Bu. Tapi saya tidak tahu mengucapkan hal-hal yang tidak baik sama mertua saya. Tidak pernah melawan, tidak pernah. Karena saya malu dan hormat. Malu didengar orang-orang lain. Kalau rame-rame itu tidak mau. Saya diam. Pokoknya cukup saya alami sendiri. Tidak omong-omong dengan orang lain gitu. Pokoknya saya simpan di dalam hati. Terus lalu setelah itu saya merasakan dalam tubuh itu sampai kerong-kerong. Tidak ada dagingnya, hanya kulit bungkus tulang. Saya itu begini, Bu, gimana Bu, tubuh saya kok kurus gini. Lah kamu itu jangan memikirkan hal-hal yang lain. Kalau ada suara-suara jangan didengar. Lah kamu kalau nanti ada apa-apa kamu dengar, kamu rasakan. Lah lama-lama kamu pulang kemana? Kamu pulangnya ke kubur gitu. Bumi itu. Terus saya merasakan itu. Karena kamu hanya memikirkan hal-hal yang tidak bisa dirasakan yang enak gitu. Terus selama kelamaan saya itu terus setiap hari, setiap malam saya ada di dalam rumah dengan anak-anak saya. Walaupun saya tidak bisa cari makan, bisa bekerja, dan suami kami juga tidak kerja karena malas-malasan suami kami dulu. Ya, tidak bisa cari makan. Terus saya hanya ya berserah. Kalau anak saya mau makan ya pergi ke sini gitu. Ya, orang tua saya. Ya. Terus saya dikirim dari sini itu kadang-kadang makanan dibawa ke Ngaduman. Setelah itu saya kalau setiap hari, setiap malam saya berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan berilah kekuatan, berilah ketabahan dalam menghadapi masalah ini Tuhan. Hambatan-hambatan yang selalu kami rintangi Tuhan, berilah kekuatan, berilah ketebalan iman kami Tuhan. Gitu saya berdoa minta pertolongan Tuhan dan dijauhkan semua kuasa roh-roh jahat supaya Tuhan menjauhkan. Dan saya berdoa dan membaca kitab suci dan nyanyi puji-pujian itu. Kalau malam tidak pernah saya itu tidur, muji Tuhan terus iya. Wow. Nah, setelah itu saya begini, Tuhan, jikalau saya itu hidup hanya sakit-sakitan, tidak bisa cari uang, tidak bisa bekerja, tidak bisa menafkahi anak-anak, lebih baik saya ambil Tuhan. Putus asa saya sudah putus asa dan kami menyerah. Kalau memang Tuhan sudah memanggil saya, ya saya pasrah pada Tuhan.
Tapi Tuhan menjawab apa yang kami minta, yang kami perlukan juga Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang kami rasakan. Amin. Apa yang kami butuhkan Tuhan juga tahu. Amin. Tuhan juga memikirkan. Amin. Tolong Tuhan kami, pertama berilah kesehatan dan kesembuhan Tuhan. Kedua Tuhan, kami mohon supaya kami dipulihkan kembali untuk memuji nama Tuhan dan untuk bekerja bersama-sama. Jangan sampai kami ketinggalan dengan orang lain Tuhan, dengan lingkungan Tuhan. Amin. Begitu. Setelah itu saya baru didatangi Tuhan. Saatnya menjelang Tuhan Yesus sengsara di kayu salib. Oh, menjelang Paskah ya, itu menjelang ya? Paskah. Memang itu saya tidur, Tuhan Yesus melalui mimpi. Saya didatangi oleh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan minta maaf kepada Tuhan. Kami menyerahkan semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Dan Tuhan tumpang tangan di atas. Dan kami bersujud di hadapan Tuhan. Setelah itu Tuhan Yesus sudah menjawab dan Tuhan Yesus pergi gitu. Nah setelah itu ada orang, oh Sarinem, kamu itu didatangi Tuhan Yesus. Kamu itu didatangi Tuhan Yesus, begitu suara. Ada suara-suara begitu. Lama-kelamaan saya setelah itu baru bangun dan saya sembuh. Pendarahan saya sudah langsung berhenti, tidak ada kendala-kendala lagi sampai sekarang ini. Kami merasa bahagia, bersukaria, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan luar biasa memberi keajaiban, kemujizatan bagi kami. Puji Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Sama Tuhan. Betul. Puji Tuhan banget. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Mbok Sarinem pendarahan selama 3 tahun dan disertai dengan penyakit lain seperti paru-paru. Mungkin karena memendam permasalahan yang menyakitkan itu terlalu lama sampai akhirnya si Mbok tuh kena penyakit paru-paru. Di samping itu beliau juga kena tipes dan tensinya sangat rendah. Tapi Tuhan Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat. Dia mendengar tangisan Mbok Sarinem. Setiap hari Mbok Sarinem itu kalau sudah malam itu membaca Alkitab dan menaikkan pujian penyembahannya. Luar biasa kan? Nah, ketika pujian penyembahan itu kita naikkan, disitulah Tuhan ada. Karena Tuhan bertahta di atas penyembahan pujian umatnya. Luar biasa banget, satu kesaksian yang bisa sangat memberkati. Mungkin saat ini saudara mungkin sedang sakit perdarahan. Saudara jangan bimbang, jangan ragu, naikkan pujian penyembahan. Dan mungkin saudara ingin didoakan kami, saudara bisa kontak kami di WhatsApp kami 081 225 198 945. Terima kasih saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.